Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada seorang anak kecil yang pulang sekolah. Di perjalanan, dia melihat buah mangga yang bergelantungan dan kelihatannya enak untuk dimakan. Kemudian dia mengambil batu dan melempari mangga itu. Tiba-tiba ketahuan oleh pemilik mangga. Anak itu kaget dan ditegur. Jangan diulangi perbuatan itu, dan anak ini meminta maaf. Namun masih ada beberapa batu yang disembunyikan di tangannya. Saat itu juga sang pemilik menasehati anak ini untuk jangan lempar batu sembunyi tangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih ingatkah dengan peribahasa lempar batu sembunyi tangan? Peribahasa ini memiliki arti nasihat kepada kita semua untuk menjadi orang yang bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan, baik kecil maupun besar, disengaja maupun tidak disengaja. Setiap perbuatan yang telah dilakukan harus dipertanggungjawabkan. Manusia seringkali mencari alasan untuk membenarkan diri, seperti yang dilakukan anak kecil ini. Dia menyembunyikan perbuatannya agar tidak ketahuan, padahal dia masih memegang batu di tangan sebagai bukti bahwa dia telah melempar mangga. Saudara, bukankah kita sering melakukan hal seperti itu? Berusaha membenarkan diri saat telah melakukan kesalahan. Berdiam diri seolah-olah tidak tahu. Menyembunyikan kesalahan dan akhirnya mencari objek yang dapat dipersalahkan. Kita sering menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menyalahkan keluarga kita, sahabat kita, dan yang lainnya. Akhirnya bisa jadi yang menjadi korban orang lain yang tidak tahu apa-apa. Hal yang sama dilakukan Adam dan Hawa. Ketika Tuhan menanyakan kenapa Adam tidak mengikuti perintah Tuhan, Adam mengatakan bahwa perempuan yang Tuhan taruh di sisinya lah yang menyebabkan dia memberontak. Adam tidak hanya menyalahkan Hawa, dia terlebih dahulu
menyalahkan Tuhan. Dia menyalahkan Tuhan karena Tuhan menaruh Hawa di sisinya, sehingga Hawa membuatnya jatuh dalam dosa. Hawa pun juga menyalahkan ular. Saudara, firman Tuhan ini memperlihatkan kepada kita bahwa mereka justru saling melemparkan kesalahan. Saudara, kita pun cenderung menyalahkan orang lain atau keadaan yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan kita. Mungkin sesekali kita berhasil menghindar dengan kesalahan yang telah kita perbuat. Di lain waktu, Tuhan akan menghajar kita dengan hal serupa sampai kita benar-benar terbuka mengakui kesalahan kita. Karena itu, hendaklah setiap orang harus berani menghadapi resiko atas segala ucapannya, bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Jangan karena tidak ketahuan, pura-pura tidak tahu, apalagi melempar kesalahan kepada orang lain. Sebagai orang percaya, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, hendaknya memiliki kerendahan hati untuk mengakuinya dan menyesali diri, sama seperti perumpamaan anak yang hilang yang kembali kepada bapaknya. Karena kita semua membutuhkan Tuhan. Kenali Tuhan kita dan kehendaknya. Saat kita semakin mengenal Tuhan kita akan lebih mengerti dan lebih bijak untuk melihat keadaan serta masalah di hadapan kita. Dia tidak pernah gagal dan selalu bekerja untuk kebaikan kita. Milikilah kerendahan hati untuk menyesali diri dan mengakui kesalahan, sehingga kita akan semakin mengenal Tuhan kita dan akan lebih mengerti dan lebih bijak untuk melihat keadaan serta masalah yang ada di hadapan kita. Karena Tuhan tidak pernah gagal dan selalu bekerja untuk kebaikan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang baru yang boleh kami rasakan hari ini. Ajar kami untuk selalu memiliki kerendahan hati untuk menyesali setiap kesalahan yang telah kami perbuat, sehingga kami dapat lebih mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.